Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala habibina Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Hadirin rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatan, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum minat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin majelis bina iman rahimakumullah. Hari-hari ini kita masih dibatasi oleh kondisi pandemi yang masih belum kelihatan di mana ujungnya. Dan kita tentu saja dianjurkan untuk senantiasa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, agar senantiasa berada dalam kebaikan dan keselamatan. Allah SWT telah memberikan panduan bagaimana kita mensikapi kondisi ini. Di antaranya sebagaimana dapat kita nukilkan dari surah Al-Baqarah ayat 195. Di sana Allah berfirman, ada 3 perintah yang dirangkaikan dalam satu ayat. Yang pertama adalah wa'anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah kalian di jalan Allah. Yang kedua, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjatuhkan dirimu ke dalam kehancuran. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan, berbuat ihsan. Perintah yang kedua berkaitan dengan bagaimana kita mencegah diri kita, menjaga diri kita agar jangan sampai jatuh pada kondisi kebinasaan, kondisi kehancuran, kondisi yang merusak diri kita, merusak orang lain. Karena itu, berdasarkan ayat ini kemudian para ulama fikih menyimpulkan sebuah kaidah usul fikih yang berbunyi la darara wa la dirar. Janganlah kalian membahayakan diri maupun orang lain sehingga kemudian menimbulkan kehancuran dan kebinasaan. Hadirin rahimakumullah, karena itu menyikapi kondisi pandemi yang kita hadapi pada hari-hari ini, maka setidaknya mari kita jaga diri kita dengan 4 hal ya, yang kami ringkaskan dengan 4 ungkapan: iman, imun, aman, dan amin. Yang pertama iman. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, menjaga diri kita, memastikan bahwasanya seluruh peristiwa yang kita hadapi, seluruh kejadian yang kita alami adalah sesungguhnya merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sudah sepantasnya keyakinan ini kita pertebal, kita jaga agar mewarnai diri kita dan menjadi cara pandang kita dalam menyikapi setiap peristiwa yang kita hadapi, termasuk kondisi pandemi COVID-19 ini. Hadirin rahimakumullah, tentu saja dengan demikian, dengan dasar keimanan ini, maka kita akan bersikap tawakal apapun yang terjadi, senantiasa kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, imun. Hadirin rahimakumullah, mari kita tingkatkan daya tahan tubuh kita ya. Sebuah ikhtiar manusiawi, ikhtiar basari dengan cara menjaga nutrisi, pola makan, pola hidup sehat ya. Dengan diantaranya memperbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan, dan juga membiasakan dan meluangkan waktu untuk berolahraga ya. Dengan demikian insya Allah kita akan meningkatkan daya tahan diri kita terhadap kemungkinan terserang penyakit ya. Tentu saja kita juga perlu bersikap positif ya, menyikapi dengan perasaan senantiasa mengambil ibrah yang baik dengan sikap positif, bahagia dan gembira dalam berbagai situasi, sehingga kita mampu menjaga imunitas tubuh diri kita. Yang ketiga hadirin rahimakumullah adalah yaitu aman. Bagaimana kita memastikan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang berada di sekitar kita agar disiplin dengan protokol kesehatan ya. Setidaknya dengan misalnya menjaga jarak, kemudian mengenakan masker, ataupun juga senantiasa membiasakan mencuci tangan. Tentu saja ini merupakan ikhtiar manusiawi yang harus kita lengkapi dengan ikhtiar ilahi yang keempat, yaitu amin. Tentu saja mari kita perbanyak dengan munajat kepada Allah SWT, dengan wirid-wirid, doa-doa, dan juga tentu saja kita luangkan waktu kita agar ada kesempatan untuk berzikir dan istighosah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, kalau kita terbiasa dengan zikir pagi dan petang, dengan al-ma'thurat, dengan wazifah, baik wazifah sughra maupun kubra, kita bisa melengkapi di waktu-waktu tertentu
atau ketika memasuki suatu tempat dengan doa-doa yang juga diajarkan kepada kita. Baginda Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita beberapa doa yang khusus. Misalnya dengan ungkapan doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Atau dengan doa A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Niscaya insyaallah dengan demikian kita berikhtiar ya, agar Allah hindarkan dari berbagai keburukan dan kemungkinan bencana yang akan menimpa kita. Demikian barangkali semoga Allah SWT menjaga diri kita, senantiasa memberikan kekuatan iman pada kita, hidayah inayahnya untuk terus berada dalam kebaikan dan keselamatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.